Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas kembali tentang diturunkannya Al-Mahdi ini untuk mengembalikan ya walaupun tidak keseluruhan ya, tapi untuk mengembalikan dunia ini pada skenario pakemnya semacam itu ya. Pada dasarnya dimunculkannya Al-Mahdi oleh pemahaman Al-Hadis tentu sebagai bentuk tanda-tanda munculnya tanda-tanda kiamat semacam itu, tanda-tanda besar kiamat itu. Oleh karena itu seharusnya sampean mulai berpikir, jika sangat meyakini jika saat ini sudah dimunculkannya Al-Mahdi atau SP, tentu harusnya sampean sudah mulai bersiap-siap semacam itu untuk mempersiapkan akan terjadinya hari kiamat semacam itu ya. Karena sebagaimana yang diungkap dalam Al-Hadis sudah mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat itu sebelum ya dimunculkannya Al-Mahdi. Bahkan dikatakan pula dalam Al-Hadis, seandainya ya sehari lagi ini kiamat, ini tidak akan terjadi jika Al-Mahdi belum dimunculkan macam itu. Kalau menirik dari Al-Hadis, kemudian dari baik Jangka Jayabaya, Pegawang Siliwangi, saya sangat meyakini saat inilah tanda-tanda alam sudah dimunculkannya Al-Mahdi itu. Walaupun keberadaannya ini sampai tidak tahu macam itu ya. Oleh karena itu tidak akan menafikan bahwa jika sampai tidak tahu lalu Al-Mahdi menjadi tidak muncul, tidak seperti itu. Baik sampai tahu maupun sampai tidak tahu, baik sampai percaya maupun sampai tidak percaya, tentu Al-Mahdi dengan atas kehendak Allah akan muncul ya, atas ya kehendak Allah itu sendiri. Semacam itu ya. Jadi pasti terjadi atas kehendak Allah. Bahkan sering saya katakan dalam Al-Quran sudah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, imma nuriyannaka ba'dalladzi na'aiduhum. Tentu janji Allah hanya menurunkan Muhammad ibnu Abdillah itu ya untuk agar memperlihatkan akan terjadinya hari kiamat itu semacam itu ya, sehingga tidak harus sampai pasti mesti mengetahuinya baru disebut sebagai Al-Mahdi beneran ya. Ini tidak ada hubungannya dengan sampean percaya atau tidak percaya. Tetapi jika sampean mengkaji atas kejadian-kejadian alam yang akhir-akhir ini terjadi, tentunya sampean harusnya sudah percaya jika saat ini Al-Mahdi sudah dimunculkan macam itu. Cuma saja sampean tidak bisa melihatnya, hanya itu saja. Sebab apa? Sudah dikatakan dalam hadis misalkan ya, jika gunung-gunung di Mekah sudah berlubang macam itu, kemudian Ka'bah tertutup bayangan as-sa'ah semacam itu, kemudian budak melahirkan tuanya semacam itu, kemudian jika bangsa Arab sudah berlomba-lomba meninggikan bangunannya semacam itu, tentu
ini sebagian kecil yang tanda-tanda yang saya sebutkan ini ya, ini sudah terjadi, bahkan banyak sekali sudah terjadi, baik yang disebutkan dalam al-hadis maupun di Jangka Jayabaya ya, yang mengatakan bahwa Jawa berkalung besi macam itu ya. Kemudian ada kereta tanpa kuda bisa jalan semacam itu. Kemudian ada perahu bisa terbang semacam itu. Ini sudah terjadi dan itu berwujud saat ini macam itu. Sehingga seperti yang saya baca dulu ya dalam bacaan Jangka Jayabaya itu mengatakan besok yang sasi suratun landemit ing kono ana udan salah mangsa lan banyu abang obate yaiku wektu cedeke muncule Al-Mahdi. Dan ini sudah terjadi di tahun, kalau menurut saya ya, di tahun 2010 yang lalu. Ini sudah terjadi. Oleh karena itu ya sebaiknya ya, walaupun sampean tidak tahu persis siapa yang sebenarnya ditunjuk sebagai Al-Mahdi, mulailah berpikir untuk berjalan atas petunjuk Allah, itu Al-Quran semacam itu. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam sampean, bukan suami samian. Jangan meyakini suami sampean bisa mendatangkan sampean masuk surga dan yang kenikmatan yang lainnya semacam itu. Tidak ada dalam Al-Quran semacam itu. Sehingga petunjuk itu bukan dari suami-suami sampean atau ustadz-ustadz sampean, tapi dari Allah SWT. Ya. Yahdi may yasha wa yu'adzibu may yasha, semacam itu. Jadi semuanya dari Allah. Jikapun sampean punya harta benda di dunia ini sangat banyak, ini tidak akan cukup untuk istilahnya menyuap Allah agar memberikan petunjuknya pada dirinya masing-masing, tentu macam itu. Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran ya, semacam itu. Oleh karena itu saya sering mengingatkan sampean untuk kembali ke jalan Allah ya. Mulailah berpikir, jika ada ustadz yang mengatakan boleh berbuat apapun, menghina siapapun untuk tujuan kebenaran, katakanlah, yakinlah ini kebohongan, ini kebohongan fatal macam itu. Tidak ada ajaran Al-Quran yang mengatakan boleh melakukan perbuatan yang zalim demi keadilan. Tidak ada sama sekali ya. Jika ada ustadz yang sampean seolah-olah mengutip dari Al-Quran, itu bohong, karena hanya mengambil potongan-potongan ayat saja. Macam itu. Jika ada ustadz yang memperbolehkan jamaahnya atau ustadznya atau siapapun untuk pemahaman keadilan yang dipahami, lalu memperbolehkan darah saudara sebangsa yang lainnya menjadi halal, katakanlah ini juga bohong. Tidak ada ajaran dalam Al-Quran semacam itu. Jika ada demi perjuangan berjalan di atas Allah, boleh membunuh sesiapapun yang warga yang tidak tahu apa-apa dengan cara bom bunuh diri, sama sekali ini bukan ajaran Al-Quran. Katakanlah ini juga tidak benar ya. Sebab jika sampai memahami benar-benar petunjuk Al-Quran dari ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya, dari surat An-Nas itu, tentu jika sampai memahami mantik balaghahnya ya, nahwu sorotnya ya, saya sangat meyakini sampean tidak akan melakukan hal semacam itu.
Tanya saja Quraisy Shihab semacam itu. Ya, sebenarnya sampai hanya memandangnya itu tidak senang saja semacam itu. Atau tanya saja pada Gus Muafik semacam itu. Hanya sampai saya tidak senang, tidak melihat Gus Muafik semacam itu. Tapi sebenarnya dia memahami nahwu sorabnya semacam. Tanya saja Rikala Dikri semacam itu. Sehingga apa, perbendaraan pemahaman Al-Quran ini tidak keliru, karena ada pakem-pakem yang dipahaminya macam itu. Oleh karena itu pemahaman Al-Quran sebenarnya tidak sepele, ya, tidak hanya sampai seolah-olah memahami kemudian boleh serta merta menjadi ustadz, kiai dan lain-lain. Sebenarnya tidak seperti itu ya, karena dalam Al-Quran sudah tegas, Bismillahirrahmanirrahim, man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Macam itu. Oleh karena itu berhati-hatilah, karena Al-Mahdi saat ini saya sangat meyakini mengembalikan, ya, skenario dunia ini pada porsi pakemnya macam itu, ya. Kalau sampai memahami seolah-olah dunia ini akan terjadi seperti ini saja, yakinlah ini tidak diajarkan dalam Al-Quran tentunya, ya. Tetapi bagaimana nantinya kiamat itu, saya tidak bisa membayangkan semacam apa ya, semacam itu. Tapi yakinlah kejadiannya tidak seperti ini. Jadi ada di mana kiamat harus terjadi semacam itu, ya. Oleh karena itu mulailah introspeksi, mulailah berpikir. Jangan-jangan hanya karena sampean tidak memahaminya, hanya sampean percaya terhadap ustadz sampean, yang sebenarnya sampean sendiri tidak tahu dasar Qur'annya semacam itu. Kemudian ustadznya juga semacam itu, dan membawakan dalil Quran seolah-olah itu kebenaran, ya. Kemudian sampean langsung percaya. Sebab pada dasarnya ingatlah kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang-orang yang paling takut terhadap Allah itu ulama semacam. Jadi kalau sampean menganggap ulama, tentu ulama itu harus paling takut terhadap Allah. Tidak pernah mencaci, tidak pernah menjustis kafir. Kenapa? Karena ini bukan ranah mereka menilai. Bukan begitu mudahnya mengambil mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu. Karena apa? Pada dasarnya di dalam Al-Quran tidak sebutkan semacam itu, ya. Oleh karena itu jangan mudah percaya. Intinya semacam itu. Kalau sampai nih ingin agar selamat dari perjalanan sampai karena tidak mengetahui isi Al-Quran itu atau tidak mengetahui Al-Quran itu, tentunya lihatlah, jangan menuruti emosi. Jangan percaya terhadap ustadz yang menganjurkan provokasi, memecah belah, menghina, apalagi menghina terhadap pemimpinnya, ya, dalam kurung presiden. Ini jelas bukan ulama. Yakinlah itu. Tak percaya, ya, ya dibuktikan saja nanti di akhirat. Sebab apa? Jika sampai sudah menginjak kebenaran akhirat, tentu tidak akan ada guna penyesalan selamanya. Oleh karena itu tidak ada petunjuk Allah dalam Al-Quran sekalipun, ya, yang mengatakan bahwa manusia boleh menghina terhadap yang lainnya, apalagi terhadap pemimpinnya, ya. Bahkan terhadap yang lebih tua, siapapun itu. Kemudian hanya karena perbedaan lalu
mengatakan bahwa harta benda orang tuanya ini karena tidak sesuai dengan golongan sampean lalu boleh ini bisa dirampok dimanapun, ini tidak benar. Jadi bila ada yang ustaz yang menghalalkan bahwa harta yang non muslim boleh, atau harta yang bukan dari golongannya boleh dirampas, darahnya halal semacam itu, katakanlah ini bukanlah ulama yang dipilih oleh Allah. Ingat itu, dan hati-hati atas kemunculan Al-Mahdi yang mengembalikan dunia pada skenario awal pakem ya. Semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.